Hai, saya Umu Habibah dari Sarjana Penerapan Kebidanan Semarang semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai coronavirus atau COVID-19, yaitu mengenai pencegahan COVID-19 pada ibu hamil dan anak. Tujuan setelah saya membuat video ini diharapkan masyarakat mampu menerapkan pencegahan COVID-19 pada ibu hamil dan anak dengan baik dan benar untuk meminimalisir resiko penularan COVID-19. Di sini saya akan membahas mengenai apa sih itu coronavirus, kemudian penyebab apa saja pada ibu hamil dan anak yang menyebabkan COVID-19, kemudian cara penularannya bagaimana pada ibu hamil dan anak, kemudian tanda dan gejalanya apa saja, kemudian komplikasi COVID-19 pada ibu hamil dan anak, dan yang terakhir mengenai pencegahan infeksi COVID-19 pada ibu hamil dan anak. Langsung saja kita lihat videonya dan simak. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari coronavirus atau COVID-19 dan atau virus corona. Sebenarnya itu apa sih? Nah, pengertian dari coronavirus atau COVID-19 yaitu merupakan virus yang menyerang pada sistem pernafasan. Penyakit ini dikarenakan oleh infeksi virus yang disebut dengan COVID-19 virus. Corona ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, sampai kematian. COVID-19 ini yang lebih dikenal dengan virus corona merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang ke siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Kemudian, infeksi virus ini disebut dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan di Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Kemudian, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, atau kemudian ada SARS, MERS, yaitu SARS itu adalah Self-Acquired Respiratory Syndrome. Kemudian kalau MERS itu Middle Age Respiratory Syndrome. Nah, yang kedua ini saya akan membahas mengenai penyebab dari coronavirus atau COVID-19. Sebenarnya penyebabnya itu apa aja sih? Nah, infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu merupakan kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Nah, pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pada pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu, akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Nah, yang ketiga, di sini saya akan membahas bagaimana sih cara penularan dari coronavirus atau COVID-19. Nah, COVID-19 menular melalui berbagai cara, yaitu dengan tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19, kemudian memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian setelah menyentuh benda-benda yang terkena cipratan air liur penderita dari COVID-19, kemudian ada kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya persentuhan, kemudian berjabat tangan. Kemudian dari virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, kemudian ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya itu lemah. Nah, yang keempat di sini akan membahas mengenai gejala COVID-19. Nah, dari temuan klinis pada ibu hamil mirip dengan orang dewasa yang tidak hamil, begitupun pada anak. Tidak ada perbedaan manifestasi klinis dibandingkan pada populasi umum. Dan gejala yang dapat timbul seperti flu ringan sampai berat, kemudian ada pneumonia berat, dapat terjadi pada ibu hamil usia tua. Nah, resiko lebih meningkat pada ibu hamil itu dengan penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, kemudian asma, begitu
Nah, dari sampai saat ini belum ada laporan kematian ibu hamil terinfeksi COVID-19. Nah, ada pun ciri-ciri dari virus corona pada gejala awal merek dulu sehingga kerap diremehkan pada masyarakat atau pasien. Namun, berbeda dengan flu biasa, infeksi virus corona atau COVID-19 berjalan cepat, apalagi pada pasien dengan masalah kesehatan sebelumnya. Nah, gejala kasus dari infeksi COVID-19 yang gejala ringan itu ada batuk, kemudian letih, sesak nafas, dan ngilu di seluruh tubuh. Kemudian secara umum merasa tidak enak badan. Kemudian tanda gejala berat kasus dari infeksi corona ini yaitu bisa kesulitan bernafas, kemudian infeksi pneumonia, kemudian sakit di bagian perut, kemudian nafsu makannya menurun, kemudian ciri-ciri dari virus corona atau COVID-19 dan gejalanya kebanyakan muncul 2-10 hari setelah kontak dengan virus. Tapi pada beberapa kasus, ciri-ciri awal dari coronavirus dan gejalanya baru muncul sekitar 24 hari. Nah, untuk membedakan ciri-ciri awal corona dan flu biasa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 14 hari. Sebab bepergian ke negara yang dianggap sumber virus corona atau sebab kontak dengan pasien yang mengalami infeksi coronavirus tersebut. Yang kelima, di sini ada komplikasi dari virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi serius, yaitu ada pneumonia, kemudian ada infeksi sekunder pada organ lain, kemudian gagal ginjal, kemudian akut cardiac injury, kemudian acute respiratory distress syndrome. Yang selanjutnya ada pencegahan coronavirus. Pencegahan coronavirus pada ibu hamil itu bagaimana sih? Nah, penularan COVID-19 atau COVID-19 pada ibu hamil sama dengan populasi umum, yaitu melalui droplet dan kontak. Nah, cara terbaik menghindari COVID-19 atau COVID-19 adalah dengan menghindari virus penyebab tangan, melakukan tindakan-tindakan pencegahan penularan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pencegahan yang dapat dilakukan oleh ibu hamil bersalin dan nifas yaitu dengan cara cuci tangan dengan sabun dan air sedikitnya selama 40 detik atau dengan hand sanitizer berbasis alkohol 70% selama 20 detik. Jika air dan sabun tidak tersedia, boleh dengan hand sanitizer. Nah, kemudian jangan menyentuh mata dan hidung, kemudian mulut dengan tangan yang belum dicuci. Kemudian gunakan masker jika sedang sakit atau berpergian keluar rumah. Nah, yang selanjutnya, mulut dan hidung jika sedang batuk dan bersin itu harus ditutup. Begitu. Kemudian yang selanjutnya, jangan menitipkan anak di daycare atau tempat penitipan anak. Nah, cara pencegahan virus corona pada anak-anak itu dengan tidak menitipkan anak di daycare atau tempat penitipan anak. Untuk saat ini, saat pandemi, jika memungkinkan, sementara waktu di tengah pandemi ini lebih baik untuk mengurus anak itu sendiri saja. Nah, jangan terlalu sering pergi ke taman bermain. Cara mencegah virus corona pada anak-anak dengan tidak terlalu sering pergi ke taman bermain di tengah-tengah maraknya pandemi corona ini. Nah, kamu boleh mengajak anak-anak itu pergi ke taman bermain sesekali karena itu akan membantu kesehatan mentalnya. Namun, pastikan taman bermain yang kamu kunjungi tersebut bukanlah tempat yang ramai dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan menggunakan air atau sabun atau hand sanitizer. Kemudian hindari keramaian pada anak-anak yang bermain di taman ini, kemudian harus menghindari keramaian tempat-tempat umum atau keramaian yang meningkatkan resiko terinfeksi COVID-19 atau virus corona. Nah, mengapa saat ini pemerintah menutup sekolah dan tempat-tempat umum lainnya? Nah, karena ini kemudian penyebab coronavirus itu dapat menyebar dengan cepat. Nah, kemudian jangan izinkan anak bermain dengan teman atau ke rumah tetangga. Nah, dengan tidak membuat janji pertemuan untuk bermain kepada teman atau tetangganya. Kemudian, sangatlah penting untuk dianjurkan karena dapat meningkatkan risiko penyebaran infeksi corona. Jangan membiarkan anak bermain bersama tetangga atau teman, namun setelah pandemi corona usai, hal ini sangat bagus untuk dilakukan.
dari video edukasi yang telah saya buat, sebelumnya saya meminta sekelompok ibu hamil untuk menyimak video tersebut. Nah, kemudian saya mengevaluasi ibu hamil tersebut setelah menyimak video melalui media WhatsApp group. Nah, evaluasi yang saya buat ini adalah saya melakukan masyarakat untuk bisa menjelaskan pengertian dari COVID-19, kemudian menyebutkan penyebab COVID-19, kemudian tanda dan gejala dari COVID-19 itu apa saja, kemudian cara pencegahannya itu bagaimana dari COVID-19. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.